kemudian ada padat karya istimewa di Wunut ini berangkat dari situasi yang ada pada saat itu, Mas. Pada saat itu jadi di Sri Harjo ini ada satu kelompok warga, ada 54 kakak yang itu tinggal di atas sana di perbatasan Mangunan, dan itu nggak punya akses sampai ke bawah. Jadi jalan ke bawah itu hanya jalan setapak yang kemudian hanya bisa dilalui dengan jalan kaki saja. Dan mereka ketika mau ke fasilitas-fasilitas publik seperti puskesmas, fasilitas pendidikan, itu harus jalan kaki. Ibu-ibu yang mensekolahkan anaknya di SD Kedungmiri itu tiap pagi gendong anaknya turun naik turun dengan jalan yang cukup terjal kayak gitu, dan jalannya setapak. Kemudian kalau menuju ke fasilitas kesehatan, biasanya warga RT 05 Ngeledor namanya yang 54 kakak itu. Kalau misalnya sakit, mereka ditandu naik ke atas, kemudian lewat jalur Mangunan baru turun sampai puskesmas. Ini luar biasa, termasuk bumil. Ibu hamil juga demikian. Jadi bumil kalau mau melahirkan itu naik ke atas, Mas. Jadi tidak turun ke bawah sini karena harus jalan kaki, sehingga naik ditandu sampai atas gitu, baru kemudian nanti pakai mobil pickup kayak gitu turun ke bawah untuk melahirkan. Nah, situasi yang seperti ini kemudian mendasari kenapa kemudian warga betul-betul membutuhkan akses jalan yang baik untuk menolong kelompok-kelompok marginal itu. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang tagline kita itu padat karya Wunut ini, tagline-nya adalah selamatkan bumil, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Gitu. Dengan adanya jalan ini konkret secara langsung manfaat yang diterima warga akses jalan yang baik gitu, sehingga kemudian kelompok-kelompok marginal khususnya tadi, kelompok-kelompok rentan tadi khususnya itu kemudian bisa terfasilitasi ketika mau sekolah, juga anak-anak sudah lebih mudah aksesnya, naik turun bisa pakai motor, kemudian ketika ada yang sakit, lansia, untuk ke posyandu dan seterusnya sudah lebih mudah. Kemudian ini tuh sebenarnya juga Wunut ini menyimpan potensi wisata yang luar biasa, sehingga kemudian ketika kemudian akses jalannya ini bagus, bisa terhubung dengan desa wisata Mangunan, ada desa wisata Mangunan, kemudian di bawah desa wisata Sri Keminut. Jadi ini menjadi jalur baru gitu, jalur wisata baru yang ini harapannya bisa menggerakkan roda perekonomian warga. Sekarang ini konkret ini warga ini sudah di jalan di warung, sudah ada 2 warung yang ketika hari Sabtu Minggu itu sudah lumayan lah gitu. Jadi setidaknya ketika ada sepeda naik ke sana dan ada yang jalan dari sana, mereka kemudian singgah sebentar untuk beli kelapa muda dan seterusnya. Real sudah bisa ketemu. Harapan kami ke depan ini tidak berhenti di sini saja gitu, karena ini kan baru awal. Kalau kita cek sekarang ini pengaman jalan yang di sana itu belum ada pengaman jalannya. Kemudian yang di sana yang jalan ekstrim juga belum ada pengaman jalannya. Harapannya nanti bisa dilanjutkan dengan itu. Kemudian penerangan jalan, dan juga ini rumah-rumah warga yang di area sini juga masih memprihatinkan. Termasuk fasilitas-fasilitas MCK dan seterusnya juga masih kurang sebenarnya. Dan ini harapannya bisa difasilitasi sampai ke sana dan juga difasilitasi untuk pengembangan potensi wisatanya. Warga masyarakat RT 5 dan RT 6 Dusun khususnya ini belum ada jalan tembus. Jadi warga masyarakat mau ke Yamil semuanya dan puskesmas, dan warga masyarakat akan kegiatan di Pedukuhan dan RT itu lewatnya Mangunan dan Imogiri. Maka dari itu semua warga masyarakat sudah ada jalan tembus ini semuanya bisa lancar semuanya. Sebelum ada jalan tembus, kendalanya warga masyarakat itu ada mau mengantarkan anak sekolah yang pertama, kedua kalinya ibu hamil mau ke puskesmas itu lewatnya Mangunan dan Imogiri. Dan sesudah ada jalan tembus, ini segala-galanya warga masyarakat semuanya sudah lancar semuanya. Sesudah ada jalan tembus ini, warga masyarakat inginnya meningkatkan ekonomi dan menunjang adanya wisata, itu Sri Keminut akan ke Mangunan. Harapan warga masyarakat bisa terlanjut semuanya.